Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah sekalian, ikhwan fillah wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada sesi yang kedua ini membahas kitab Manhajus Salikin, pembahasan fikih dari kitab karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Monggo dibaca. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan atas dasar ketertarikannya atau sudah jadi kebutuhannya, maka cukup bekas kencingnya diperciki sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Kencing bayi perempuan itu dicuci, sedangkan bayi laki-laki diperciki. Jika bentuk najis itu hilang, maka tempat yang terkena najis menjadi suci. Kalau ada bekas warna dan bau, maka tidaklah masalah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pada Khawlah binti Yasar mengenai bekas darah haid, yakfikil ma'u wala yadurruki atharu. Air tadi sudah menghilangkan najis tersebut sehingga bekasnya tidaklah membahayakanmu. Baik. Jadi di sini kita bahas menangani kencing bayi dan bekas najis. Ini bahasan terakhir tentang masalah najis. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, wa baulul gulamis shaghir alladzi lam ya'kulit ta'am lisyahwatin. Bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan atas dasar syahwat, yaitu mau dia sendiri, artinya memang sudah jadi kebutuhannya, maka kalau memang belum jadikan makanan itu sebagai makanan pokoknya, yakfi fin nadhu kama qala Nabi SAW, maka kalau ada bekas kencingnya cukup diperciki saja, sebagaimana sabda Nabi SAW, yuksalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam. Kencing bayi perempuan itu dicuci, sedangkan bayi laki-laki diperciki. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Lalu dikatakan oleh Sa'di lagi, wa idza zalat ainun najasati tahurul mahil wa lam yadurra baqaul launi warih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Khawlah binti Yasar fi damil haid yakfikil ma wa la yadurruki atharuhu. Jika bentuk najis itu hilang, jadi ini misalnya ada kotoran ada di sajadah, bentuk najisnya itu hilang, kotoran ini sudah tidak terlihat lagi. Namun di sini dikatakan kalau ada bekas warna dan bau, ini sudah kita cuci bersih, namun sayangnya warnanya sulit hilang, baunya juga sulit hilang, padahal sudah kita cuci tadi. Maka dikatakan oleh Sa'di, walam yadur, tidak masalah. Beliau berdalil atau beralasan dengan sabda Nabi SAW. Pernah Nabi SAW mengatakan kepada Khawlah binti Yasar, beliau itu mengatakan, air tadi sudah menghilangkan najis tersebut. Maksudnya cukup dengan air tadi sudah cukup bagimu menghilangkan najis. Ya sudah, najis sudah hilang tadi. Wala yadurruki atharuhu. Bekasnya kalau ada sisa maka itu tidak masalah.
Nah, sekarang kita lihat pembahasan pertama, penanganan kencing bayi. Penanganan kencing bayi. Yang dimaksud jariyah dalam hadis di atas adalah bayi perempuan yang masih dalam masa menyusui. Sedangkan ghulam yang dimaksud adalah untuk anak laki-laki hingga berusia balik. Namun kadang juga dimaksudkan untuk bayi laki-laki yang masih menyusui. Jadi jariyah intinya untuk bayi perempuan yang masih menyusui. Kemudian untuk ghulam itu untuk bayi laki-laki yang masih menyusui. Terus adapun yang dimaksud yughsalu adalah membanjiri air pada pakaian yang terkena kencing. Inilah yang diperlakukan pada bekas kencing bayi perempuan. Sedangkan bayi laki-laki cukup diperciki atau disebut dalam hadis dengan yurashu. Dalam lafaz yang lain disebutkan dengan yundahu, juga sama artinya diperciki. Maksud diperciki di sini adalah tidak membuat sampai air tersebut mengalir. Demikian keterangan dalam Minhah al-Alam. taib. Jadi ada dua istilah di sini. Yang pertama yuksal, yaitu di sini ada najis, kita siram, banjiri. Sedangkan kalau ada najis juga ada istilahnya juga yurashu atau yundahu, ambil air terus diperciki. Nah, di sini ini cara perlakuan yang berbeda. Kalau untuk kencing, bekas kencing bayi perempuan itu yuksal, dicuci atau dibanjiri dengan air tadi. Sedangkan untuk bekas kencing bayi laki-laki yundahu atau yurashu, diperciki saja. Nah, kita lihat ada bahasan khusus tentang hadis dari yang pertama tadi yang kita sebutkan. Kita lihat penjelasannya dulu. Beberapa faedah dari hadis di atas. Yang pertama, hadis di atas menunjukkan penanganan yang berbeda antara kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Keduanya sama-sama menggunakan air, namun cara penyuciannya yang berbeda. Kencing anak laki-laki cukup diperciki pada tempat atau pakaian yang terkena kencing. Dalam hadis lain dari Ummu Qais binti Milson bahwasanya ia datang dengan anak laki-lakinya yang masih kecil dan anaknya tersebut belum mengonsumsi makanan. Ia membawa anak tersebut ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau lantas mendudukkan anak tersebut di pangkuannya. Anak tersebut ternyata kencing di pakaian beliau. Beliau lantas meminta diambilkan air dan memercikkan bekas kencing tersebut tanpa mencucinya. Sedangkan kencing bayi perempuan tetap dicuci seperti kencing lainnya. Nah, tadi ada riwayat Bukhari Muslim kisah Ummu Qais binti Mihsan. Di sini diberi catatan penting, bayi laki-laki tadi belum mengkonsumsi makanan. Ini ada pelajaran penting. Ini gimana kalau bayi, saya tidak mencantumkan dalam buletin ini, gimana kalau bayi itu cuma bergantung dengan susu kaleng saja, namun dia belum mengkonsumsi makanan, maka nanti fungsinya sama. Karena di sini yang ditekankan, ini sudah ditegaskan dalam hadis Ummu Qais di sini, Ummu Qais binti Mihsan, yang ditekankan di sini bayi tersebut pokoknya belum jadikan makanan sebagai makanan pokok. Berarti kalau dia cuma minum susu walaupun itu susu kaleng, bukan ASI, tidak masalah. Artinya kalau itu bayi laki-laki tetap diperlakukan seperti tadi yang disebutkan, cukup diperciki, kecuali dia sudah beralih pada mengkonsumsi makanan saja. Ya, nanti ada keterangan selanjutnya. Yang kedua, anak laki-laki yang kencingnya diperciki adalah yang belum mengkonsumsi makanan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ummu Qais di atas. Nah, yang belum mengkonsumsi makanan berarti kalau dia cuma bergantung pada susu ASI atau susu kaleng misalnya, maka tetap perlakuannya sama seperti ini. Terus Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan bahwa makanan yang dikonsumsi sudah menggantikan susu ASI atau lebih dari itu. Adapun jika makanan sudah jadi kebutuhan yang lebih dari ASI, maka tetap dianggap ia sudah jadikan makanan sebagai kebutuhannya dan makanan itulah yang dimenangkan. Nah, berarti kalau sudah jadikan makanan walaupun sekali-sekali minum ASI ibunya,
namun sudah dijadikan makanan sebagai pokoknya itu sudah dikatakan dia sudah kencingnya nantinya sama seperti kencing orang dewasa, tidak cukup diperciki. Terus, bukan dimaksud di sini bahwa bayi tersebut tidak mengonsumsi makanan sama sekali, karena ketika lahir pun ia sudah diberi obat, gula dan ditaknik dengan kurma. Nah, di sini bukan berarti dia nggak makan sama sekali, karena nggak mungkin. Tetap ada makanan yang dia cicipi juga, namun itu bukan makanan pokok. Ya, terus. Namun, jika bayi tersebut sudah mengkonsumsi makanan secara rutin walaupun kadang-kadang masih mengkonsumsi ASI, tetap kencingnya dianggap seperti kencing orang dewasa yang mesti dicuci, tidak cukup diperciki. Baik. Jadi kalau sudah beralih ke makanan, sudah jadi rutin makan, walaupun masih sekali-sekali minum ASI ibunya, maka tetap kencingnya nanti bekasnya disikapi seperti kencing orang dewasa. Terus Imam Nawawi rahimahullah berkata, kencing bayi laki-laki diperciki selama ia masih menyusui. Adapun jika ia sudah mengkonsumsi makanan sebagai kebutuhan pokoknya, maka wajib kencing tersebut dicuci tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Nah, jika ia sudah mengkonsumsi makanan sebagai kebutuhan pokoknya, maka wajib kencing tersebut dicuci tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Ini disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim. Terus yang ketiga, kencing bayi laki-laki diperlakukan berbeda dengan bayi perempuan karena beberapa alasan. Nah, kenapa sini kok bayi laki-laki beda dengan bayi perempuan? Ya, nomor 1. Pertama, bayi laki-laki lebih sering dimomong atau digendong, maka seringnya kencingnya ditemukan sehingga diperingan dengan cukup diperciki dan tidak dicuci. Alias ini bayi laki-laki itu banyak buat repot. Ya, kalau seringnya digendong ya sering banyak pipis, sehingga ini akan menyusahkan ibunya. Ya, dia pas gendong sudah ambil air wudhu, wah pipis lagi. Nah, makanya diberikan keringanan tadi, cukup diperciki saja. Terus, kedua, bayi laki-laki tidak kencing di satu tempat saja, namun bisa berpindah-pindah. Hal ini berbeda dengan kencing bayi perempuan. Kalau perempuan anteng satu tempat bisa, laki-laki nggak bisa. Ya, keluyuran sana sini itu muter-muter bisa. Tahu sendiri kan kecilnya gimana. Yang keempat, hadis ini tidak menunjukkan bahwa kencing bayi laki-laki tidak najis. Nah, lihat di sini. Kita tadi itu bahas ini disiram, yang satu itu diperciki. Namun pembahasannya bukan berarti bayi kencing bayi laki-laki itu nggak najis, nggak ada situ penyebutannya. Sama seperti kemarin kita bahas. Kucing itu cuma binatang yang ada di sekeliling kalian. Situ tidak bahas. Kalau gitu kencing dan kotoran kucing berarti jadi suci. Nggak ada pembahasannya di situ. Tetap nanti ke hukum asalnya kan. Kencingnya kucing itu najis, kotoran kucing juga najis. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya kencing kucing itu suci, ini yang masalah. Kotoran kucing itu suci. Ini kesimpulan dari mana? Ya, harus bawakan kaul ulama mana yang nyatakan seperti ini. Sudah lihat kemarin seperti itu, sudah kita bawa dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi lihat di sini, pemahamannya sama. Kan cuma dikatakan cara penyucian. Satu dengan ini loh dibasahi, dialiri kan. Yang satu dengan diperciki. Apa dua-duanya najis? Najis. Namun cuma cara penyuciannya saja. Kalau pembahasannya kencing bayi laki-laki itu suci, nggak perlu diapa-apain, diperciki pun enggak, dipakai aja langsung. Ya, ibunya ini dipipisi, sudah pakai aja nggak apa-apa bajunya itu, nggak usah diperciki-perciki. Itu pembahasannya. Namun di sini kan tetap disuruh diperciki. Ini menunjukkan itu cara penyuciannya seperti itu. Kalau kencing bayi laki-laki kena pakaian. Terus. Kencing tersebut tetap najis, namun cara penyuciannya yang berbeda. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sebagian ulama Syafi'iyah menukil adanya ijma' akan najisnya kencing bayi laki-laki. Para ulama tidak berselisih pendapat dalam hal ini kecuali Daud Az-Zahiri. Nah, Daud Az-Zahiri saja berarti yang menyelisih hal ini. Dan Daud Az-Zahiri ini biasanya menyelisih pendapat ulama mazhab. Karena pemahamannya dengan zahiriyat cuma mengenalkan teks saja secara tekstual seperti itu. Ya, tidak mengenal istilah mafhum, itu nggak mengenal istilah mafhum. Oh, kebalikannya nggak bisa dia kalau menurut dia seperti itu. Nah, terus yang kelima, ada sini.
Hadis ini dipahami bahwa selain kencing, semisal kotoran bayi diperlakukan seperti najis lainnya. Yang dibedakan di sini hanyalah dalam penyucian kencing. Jadi tadi bayi laki-laki yang dia itu belum mengonsumsi makanan, terus kalau dia itu buang air besar gimana? Tetap dicuci, nggak cukup diperciki. Karena hadis cuma membicarakan apa tadi? Kencing saja, jangan samakan dengan kotorannya. Ini beda lagi. Kita kan tadi bicarakan kencingnya saja, baul tuh kencing. Oh kalau gitu kotorannya juga seperti itu. Wah nggak bisa, ini beda, tetap dicuci. Nah, terus yang terakhir bekas najis. Bekas najis. Jika bentuk najis itu hilang, maka hilanglah hukum. Maksudnya hilanglah hukum najis. Terus tempat yang sudah bersih dari bentuk najis dianggap suci walaupun ada bekas warna atau bau setelah dicuci. Nah, jadi ada najis di sini, kemudian nempel di sini. Sudah kita cuci masih ada bekasnya. Yang penting di sini tujuannya ainnya itu hilang, ainun najis itu hilang, yaitu bentuknya itu hilang, kita angkat itu. Maka sudah dikatakan tempat ini suci. Nah, di sini sebutkan contohnya. Contoh yang dibicarakan adalah tentang darah haid dalam hadis di atas. Di sini diketahui bahwa pakaian yang terkena darah haid menjadi suci ketika dicuci walaupun ada bekasnya. Ya, walaupun ada bekasnya, warna misalnya di situ. Oh, sudah cuci, ya celana ini cuci, kok masih ada bekasnya, sudah dianggap itu suci kalau ainnya, bentuk najisnya itu hilang. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas dari dua pembahasan tadi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Lewat kertas saja. Baik, ada yang tanya dulu ini lewat langsung kertas saja ya. Ada yang tanya langsung ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan pertama dibahas tentang nanti introduksi riwayat Bukhari nomor 6365. Itu bagaimana apa bedanya dengan hadis yang di nomor 2822 di Sahih Bukhari? Itu apa itu? Saya pernah baca redaksinya hampir sama itu. Apa dulu redaksinya? Saya pernah baca di kumpulan doa Nabi bagi konsultasi kesehatan itu ditemukan nanti langsung doanya itu pada Bukhari nomor 2822. Mungkin perbedaan nomor saja. Isinya sama. Langsung Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Iya, seperti itu. Untuk masalah penomoran ini biar dipahami. Kadang kita itu untuk masalah hadis, kalau ayat jelas, penomorannya jelas. Kita merujuk nanti surat An-Nisa ayat 2 misalnya, langsung merujuk An-Nisa ayat 2. Namun kalau penomoran hadis ini belum tentu sama. Ya, ingat ini bukan penomoran ayat. Namun ada standar untuk penulisan nomor hadis itu, para ulama itu punya standar. Ya, makanya kalau saya sering menulis, saya pakai nomor standar di situ. Ini pakai nomor standar, bisa merujuk langsung ke Fathul Bari, atau ada di software Maktabah Syamilah itu yang biasa ada program untuk ngutip hadis, itu ada beberapa bagian di situ yang memakai nomor standar. Ya, biasa saya nukil itu pakai nomor standar. Saya nggak pakai nomor yang tidak standar. Nah, sehingga ketika nomor standar ini jadi rujukan, nanti yang ulama ini pakai nanti sama dengan nomor itu. Nah, biasanya gini, banyak yang protes ketika kita itu menulis di website, dia berstandar, dia pakai standar beberapa aplikasi di Android itu namanya apa ya? Ada yang isinya Kutubut Tis'ah. Ya, kemudian situ ada Sunan Tirmizi nomornya sekian, nomor hadisnya nomor sekian, Bukhari nomornya nomor sekian. Saya perlu kritisi yang software-software seperti ini. Mohon maaf, nomor yang dipakai di situ ini sebenarnya bukan nomor standar yang dipakai oleh para ulama. Ya, ini bukan nomor standar yang dipakai oleh para ulama. Kadang dia sebutkan situ nomor 2000 sekian, ternyata merujuk lagi di kitab aslinya tidak sesuai dengan nomor itu, nggak pakai nomor standar. Sehingga ketika saya waktu itu nulis di website, waktu saya sering di Muslim Oraid, saya nukil seperti ini, kemudian di bawah komentar, Ustadz, saya buka kok di aplikasi ini,
Ya, nomornya itu sekian, kok berbeda dengan nomor di atas, kok nomornya itu isinya itu berbeda. Saya jawabnya gampang. Kamu cuma pakai aplikasi. Saya buka kitab langsung. Ya, dia cuma pakai aplikasi, model aplikasi coba. Kita pakai kitab langsung, nggak bisa disamakan. Ya, jadi gitu. Jadi kalau jenengan pakai tadi menyebutnya dari saya lihat di website ini, saya belum bisa percaya. Namun kalau jenengan katakan ini dapat nomor dari kitab ini, nah itu baru. Oh, nanti saya rujuk lagi. Namun itu penomoran standar. Ya, itu penomoran standar. Kalau yang di atas itu dari penomoran hadis 1421 itu nomor urut Riyadhus Shalihin. Itu hadisnya dari awal sampai akhir, ini nomor urut 1421. Baik. Cukup ya? Ya. Ntar saya jawab dulu di sini. Ini ditanya lewat WA Bu Salama. Kalau menolong ngutangi uang teman atau saudara, setelah itu yang minjam uang tadi itu akhirnya sering kasih kita makan. Ya, saat mengembalikan nambahi uang dengan akad sebagai ucapan terima kasih, itu hukumnya bagaimana? Kaidahnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Saya ada buku, namun ini belum dipasarin. Ada kaidah-kaidah di sini tentang masalah riba yang bisa dipahami. Kalau ada hadiah, itu diberikan kepada orang yang meminjamkan uang. Ya, diberikan kepada orang yang meminjamkan uang oleh yang berutang. Dia ngasih. Dan kalau ini diberikan tidak ada syarat apa-apa, diberikan di akhir, tidak ada syarat apa-apa di awal, dia berikan di akhir. Alhamdulillah sudah dibantu 2 juta. Sekarang saya ini bawa buah juga Pak, ini tanda terima kasih dari kami juga. Hadiah seperti ini tidak masalah. Namun di sini tanyakan, ketika dipinjamkan itu sering dikasih sesuatu, utangnya belum lunas. Ya, utangnya itu belum lunas. Nah, para ulama di sini nyatakan kalau yang seperti ini masalah. Masalahnya kenapa? Karena masih dalam proses pelunasan. Ini orang ini kok tidak seperti biasanya kasih kita hadiah terus. Ya, mereka ini katakan bahwasanya para ulama ini katakan hadiah semacam ini tidak boleh dimanfaatkan. Ada beberapa riwayat dari sahabat menyebutkan seperti itu. Contohnya di sini dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW itu bersabda, jika salah seorang di antara kalian memberikan pinjaman utang, lantas ia mendapatkan hadiah, atau ia diangkat ke hewan tunggangannya, ini lagi proses pelunasan utang itu, utangnya belum selesai, maka janganlah ia menunggangi kendaraan tersebut, jangan pula menerima hadiah tadi, kecuali ada kebiasaan antara dia dengan peminjam tadi sebelum berutang. Dia kebiasaannya setiap hari Jumat dia biasanya traktir saya makan. Nah, berarti kan kebiasaan, gak masalah. Namun ini kok nggak ada apa-apa, kok tumben baik gitu, kasih hadiah terus. Nah, ini yang dikatakan tadi hadiah ini tidak boleh dimanfaatkan. Masalahnya ini dalam masalah utang piutang, nanti ada keuntungan di dalamnya. Beda dengan tadi, kalau dengan tadi sudah selesai utangnya. Kalau ini belum, sehingga dia akan mendapatkan manfaat terus-menerus seperti itu. Ya, sehingga itu yang dikatakan bermasalah. Saya jawab lewat kertas saya dulu. Bagaimana penerapan sujud sahwi ketika ada kesalahan dalam sholat tetapi teringat saat sudah pulang dari masjid? Misalnya dia kelupaan harusnya isya 4 rakaat, dia baru kerjakan 3 rakaat. Sudah pulang sampai di rumah, berarti kan kurang 1 rakaat. Maka solusinya ini perlu dilihat. Kalau wudunya masih ada, dia tinggal tambah 1 rakaat. Kalau wudunya masih ada, dia tinggal tambah 1 rakaat. Kemudian nanti dia tutup dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya nanti kalau kondisi seperti ini baiknya setelah salam. Namun meletakkan sebelum salam atau sesudah salam dua-duanya masih boleh. Ini cuma memilih saja. Kalau kondisi seperti ini setelah salam. Namun kalau kondisi yang kedua, sampai di rumah, selama perjalanan ternyata dia kentut di tengah jalan, wudunya batal. Ketika itu dia harus ulangi sholat dari awal. Karena dianggap tidak nyambung dengan sebelumnya. Kalau tadi itu masih nyambung, tinggal tambah 1 rakaat saja. Karena ini sudah terputus, yaitu karena dia batal wudunya. Maka dia harus ulangi sholat tadi itu dari awal.
Bagaimana seorang laki-laki yang sering keluar kencing walau sedikit dan kadang tidak terasa setelah dicek ternyata ada bekas kencing? Ustaz pernah menganjurkan untuk diperciki pada celana. Untuk penerapannya bagaimana? Karena terkadang sebelum sholat dibersihkan dan ketika sholat terasa keluar. Kalau terasa keluar saat sholat dan ini belum yakin, nggak usah dipedulikan, tetap lanjut sholat saja. Maka yang tadi butuh diyakinkan dengan setelah kencing itu tadi, kemaluannya itu dibasahin lagi atau diperciki. Sudah, setelah itu tutup, kemudian pakai untuk sholat. Kalau muncul di tengah sholat, maka biarkan. Ini biasanya was-was. Hilangkan was-was itu, karena ini biasanya dari setan pula. Ada saudara saya yang ikut mempromosikan untuk mendaftar ojek online. Ojek apa ojek? Dan ya, ini OBJEK, ojek mungkin. Dan yang saya tahu pekerjaan tersebut banyak syubhatnya. Apakah saudara saya termasuk dihukumi seperti yang tertera di dalam surat Al-Maidah ayat 2? Ini ojek mungkin ya? Iya. Tapi kok ada B-nya? Apa? Dalam ojek tadi ada masalah atau tidak dalam ojek? Hah? Ada masalah atau tidak? Ada. Kalau dia yang di pelanggannya itu lawan jenis yang nggak bisa, iya kan? Lawan jenis nggak bisa. Maka di sini tergantung. Makanya kalau ada yang bertanya saya seperti ini, saya jawabnya tergantung. Bapak ngurus apa? Ojek untuk siapa? Kalau dengan sama jenis boleh. Namun kalau yang dikatakan di sini layani lawan jenis, layani perempuan, bapak jadi ojek laki-laki, nggak boleh. Nah, terus nanti kalau ini yang dukung di sini, yang promosikan di sini, karena nanti yang terjadi akhirnya bonceng perempuan juga tidak boleh. Dia dikatakan mendukung dalam dosa. Bekas atau warna yang tertinggal dari bekas najis. Bekas najis bayi tadi dikatakan suci. Bagaimana kalau bekas najis pada orang dewasa, darah haid yang sudah dicuci berkali-kali tetapi tetap meninggalkan bekas, apakah dikatakan suci? Yang penting ain najisnya, bentuk najisnya hilang. Darahnya tadi sudah bersih dari celana misalnya, maka sudah dikatakan suci walaupun nanti ada bekas warna merah di situ. Doa yang dibaca sebelum salam apakah boleh dalam bahasa Indonesia? Kaidahnya doa selama itu dalam sholat, ini menurut mazhab Syafi'i tetap harus dengan bahasa Arab. Bahkan dikatakan oleh ulama Syafi'iyah, kalau doanya dengan bahasa non-Arab dalam sholat, sholatnya tidak sah. Maka hatinya tetap dengan bahasa Arab. Bisa, kata ulama Syafi'iyah, milih doa yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua, milih dari hadis. Yang ketiga, milih dari bahasa Arab yang kita buat. Ya, milih dari bahasa Arab yang kita buat asalkan maknanya benar. Saya pernah mendengar dalam sujud terakhir diperbolehkan berdoa doa tambahan. Bahkan dikatakan doanya itu mustajab. Tidak benar. Dikarenakan Nabi SAW itu sifat sholatnya. Ya, ini dalam riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya. Ketika menjelaskan sifat sholat Nabi SAW. Rakaat pertama itu lebih lama. Rakaat kedua makin turun. Rakaat ketiga makin turun. Rakaat keempat makin turun. Adapun tadi anjuran sujud terakhir itu dibuat lama itu menurut sebagian ulama karena mereka punya anggapan ini sengaja dibuat lama biar jamaah itu paham kalau sekarang itu rakaat terakhir. Oh, ini imamnya lama sekali. Oh, ini berarti sudah rakaat terakhir. Namun menambah seperti dengan mau seperti itu harus butuh dalil juga. Sehingga tidak perlu. Cukup dia buat tadi sujudnya biasa, nanti dia perlama doanya saja nanti ketika saat setelah tahiyat akhir sebelum salam. Jadi sifat sholat Nabi SAW itu untuk rakaat pertama sampai terakhir itu makin turun grafiknya. Tidak yang paling terakhir itu naik, enggak. Itu biasanya. Bolehkah kita? Oh ya, dikatakan di sini saya maknakan saja. Bolehkah kita melakukan sholat witir sebelum tidur? Yaitu dilakukan setelah sholat sunnah ba'diyah isya. Boleh. Ini salah satu anjuran dari mazhab Syafi'i juga di dalam kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib karya Abu Syuja. Beliau katakan di sholat rawatib ketika beliau bahas
beliau menyebutkan itu setelah sholat isya itu 3 rakaat, yaitu 2 rakaatnya itu sholat rawatibnya ba'da isya, 1 rakaatnya sholat witir. Jadi masih dibolehkan. Apa hukum berjualan di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee? Betul ini saya bacanya. Shopee, ya. Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Berarti itu ibaratnya ini ada toko online ya. Kita manfaatkan taruh barang di situ. Nanti kan pelanggan ketika mau pesan barang ini nanti hubungi nomor telepon di situ ya, masuk ke toko kita ya kan. Nah, asalnya boleh manfaatkan seperti itu. Adapun detailnya perlu dijelaskan secara rinci seperti ini. Asal hukum asalnya boleh. Ini tinggal rinciannya. Ini transaksinya bagaimana, benar ataukah tidak, akad-akadnya seperti apa, harus dijelaskan secara rinci. Syarat imam sholat bolehkah? Syarat imam sholat seperti apa? Yang jelas kalau memilih imam, memilih ada 2 kriteria di sini. Ya, yang pertama yang paling banyak hafalannya. Ya, yang kedua yang paling paham hukum sholat. Yang paling banyak hafalannya. Yang kedua yang paling paham hukum sholat. Ada cerita dari sahabat Amr bin Salimah. Ketika itu dia menyampaikan kepada jamaah waktu dia kumpul dengan jamaah mau melaksanakan sholat, dia katakan seperti pada para jamaah. Hendaknya di antara kalian, dia bawakan sabda Nabi SAW. Jika salah seorang ingin menegakkan sholat, maka hendaklah yang menjadi imam itu adalah yang paling senior di antara kalian atau yang paling banyak hafalannya, yaitu hafalan dalam masalah Al-Quran. Tengok-tengok sana sini, si Amr bin Salimah itu merasa bahwasanya kayaknya cuma saya saja yang hafalannya lebih banyak. Akhirnya jamaah yang di belakang itu semuanya dorong dia, sudahlah kamu yang maju. Ketika itu si Amr bin Salimah ini katakan, usia saya ketika itu 6 atau 7 tahun. Berapa? 6 atau 7 tahun. Berarti masih tamyiz, belum balik. Satu pelajaran penting di sini, berarti hafal Al-Quran jadikan prioritas. Ditambah lagi, dia bukan hanya sekedar hafal, namun paham hukum-hukum sholatnya. Ya, paham hukum-hukum sholat. Artinya, tadi misalnya seperti imam itu sujud tilawah, ya dia harus paham juga sujud tilawah itu bagaimana, posisinya di mana. Dia harus paham juga. Kadang yang masalah-masalah urgent seperti sujud sahwi, dia juga harus pelajari sujud sahwi itu seperti apa. Kadang sebagian imam tidak paham seperti ini, dia lupa, bingung juga terakhir ini saya mau lakukan apa. Serba lupa, nggak paham. Walaupun dia punya banyak hafalan, namun kalau masalah ini dia tidak paham. Ini saya mau lakukan apa nanti kalau saya lupa, ini sudah. Daripada lupa, ini suatu yang urgent, maksudnya harus dipelajari, ini urgent sekali. Nggak mungkin seorang nggak lupa walaupun jadi imam. Pasti ada satu kondisi yang itu membuat dia lupa dan mesti sujud sahwi. Nah itu dia harus pelajari. Maka hukum sholat juga penting bagi imam untuk mempelajarinya. Semua orang itu mati masih di alam barzah atau penantian hingga menunggu nanti hari kebangkitan untuk menentukan masuk surga atau neraka. Jadi surga dan neraka masih kosong. Iya, masih kosong, namun surga dan neraka sudah ada. Namun belum ada hisab, sehingga belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk neraka. Saya masih bingung kenapa Nabi SAW melihat penghuni neraka waktu Isra dan Mi'raj ditampakkan. Ini loh kejadian yang nanti akan terjadi nanti besok. Ini loh kejadiannya nampak. Ketika itu beliau lihat yang paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Ditampakkan pada beliau. Ditampakkan artinya belum ada saat ini, namun ditampakkan kejadiannya akan datang seperti ini. Tugas kita imani saja apa yang disampaikan oleh Nabi SAW seperti itu. Bila lantai 1 dan 2 telah penuh, di lantai 3 masih kosong, tapi lantai 3 itu buntu, tak ada lubang yang menghubungkan ke lantai bawahnya. Jadi jamaah tidak melihat jamaah di bawah atau tidak melihat imam di bawah. Bolehkah jamaah di lantai 3? Boleh. Syarat untuk sholat di satu masjid yang penting berada dalam masjid ini. Adapun ketika seseorang itu sudah di luar dari masjid, nah ini baru ada syarat tambahan. Yang penting satu masjid ini itu terdengar suara. Kalau ini misalnya di lantai 3 nanti ada orang yang sholat, berarti nanti ada suara sampai di atas. Dan tahu nantinya dari suara ini, oh ini ruku sekarang, oh ini bangkit dari ruku, oh ini sujud, seterusnya seperti itu. Yang biasanya dipermasalahkan kalau berada di luar, bukan di area masjid. Syarat yang paling penting untuk ini adalah shofnya harus bersambung. Shofnya harus bersambung. Ini syarat penting. Contoh ada kos-kosan di situ. Saya akhwat tinggal di situ misalnya.
Ya, akhwat tinggal di situ. Ustaz, boleh nggak saya imamnya itu di masjid sini, masjid MPD di sini, saya dari rumah ikuti imam yang ada di masjid. Dengar suara, dia katakan saya dengar suara itu. Jawabannya tidak. Karena apa? Safnya tidak bersambung sampai di rumah. Kecuali kalau yang di luar ini kebak full, terus sambung terus akhirnya terpaksa dia sampai di kamarnya sendiri. Dia sholat situ. Ya silakan. Safnya yang penting syaratnya apa tadi? Bersambung. Itu untuk aturan kalau di luar masjid. Kalau dalam masjid yang penting sudah dalam masjid ini saja sudah cukup. Suara terdengar di lantai 2 terdengar, lantai 3 itu terdengar sudah. Meskipun tidak lihat. Namun kalau di luar masjid syaratnya tadi, safnya mesti bersambung. Mau ke belakang sampai sana pokoknya bersambung. Ya. Andai tadi yang saya katakan sampai di kamar kosnya sendiri kalau memang itu bersambung ya silahkan. Apa hukumnya ahli ekonomi mengisi acara di TV nasional untuk menjelaskan kondisi ekonomi ke publik? Bila fakta yang disampaikan bertentangan dengan kepentingan penguasa, apakah termasuk melawan penguasa? Kalau cuma sampaikan apa adanya dan ketika itu bukan maksudnya memberi masukan, bukan maksudnya menjatuhkan, bukan. Namun memberi masukan saran-saran seperti ini. Ya, Allah alam seperti itu masih boleh. Bagaimana cara membasuh jenggot saat wudhu? Apakah bersamaan dengan mencuci muka atau sesudah 3 kali mencuci muka? Bersamaan dengan mencuci muka, jenggotnya juga dibasuh. Dengan catatan, jenggotnya jenggot yang lebat. Kalau cuma 1-2 helai nggak perlu. 1-2 helai untuk apa? Mau ditarik-tarik juga cuma 1-2. Yang lebat sehingga dia perlu untuk sela-sela jenggot tuh dia tarik-tarik seperti itu. Bagaimana letak perbedaan hadis nomor 6365 Bukhari dengan 2822? Tadi sudah ya, sama nih ya. Apakah dibolehkan mengamalkan doa yang sama sebelum salam dan setelah salam dalam satu waktu sholat? Boleh. Sebelum salam tadi bahwa baca Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika an uradda ilal arzalil umur dan seterusnya boleh. Setelah salam baca itu juga sama. Saya diberikan sebidang tanah oleh orang tua, akan tetapi tanah tersebut sebelumnya telah digadaikan oleh orang tua saya di bank. Saya membangun rumah di atas tanah tersebut. Bagaimana hukumnya? Apakah saya terkena dosa riba karena memanfaatkan tanah tersebut? Jadi tanah gadai. Kemudian cicilan tanah tersebut dibayar oleh ayah saya. Yang jelas tidak masalah memanfaatkan tanah tersebut. Yang masalah itu kalau pihak peminjam yang memanfaatkan tanah tadi. Kalau ini cuma jadi barang gadai dan cuma nitipkan sertifikat misalnya, berarti tanah tadi tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang meminjamkan uang. Nah sekarang tugasnya cuma satu, berusaha untuk lunasi utang ini, ya, lunasi utang ini sampai selesai. Kalau ayahnya memang kesulitan untuk melunasi utang tadi, anak bisa membantu untuk masalah ini biar terlepas dari lilitan utang. Hukum berzikir tanpa wudhu terlebih dahulu. Boleh, namun disunahkan berzikir pun itu tetap dalam keadaan wudhu. Nabi SAW pernah ada seorang sahabat di luar ketika beliau di dalam kamar mandi mengucapkan salam pada Nabi SAW. Assalamualaikum. Nabi SAW tidak mau jawab. Ketika keluar kemudian beliau ambil air wudhu, baru kemudian beliau SAW itu jawab. Tanda beliau inginkan ketika berzikirnya dalam keadaan berwudhu. Dan apakah berzikir tanpa menutup aurat? Berzikir tanpa menutup aurat diperbolehkan untuk ini. Yang disyaratkan nutup aurat itu hanyalah sholat. Namun kalau lebih menutup aurat lebih bagus, termasuk juga ketika baca Al-Quran. Bagaimana jika kita ingin sholat di dalam kereta saat safar, namun di hadapan kita perempuan? Sebagaimana kita ketahui bahwa tempat duduk di kereta ya saling berhadapan-hadapan seperti itu. Ada yang berhadapan, kursinya kayaknya bisa dibalik kayaknya ya. Ekonomi nggak bisa. Berarti itu kelas bisnis itu. Kalau keadaannya darurat seperti ya sudah, keadaannya seperti itu juga dia lakukan. Ya. Namun kalau dia bisa berpindah geser kanan kiri, ada tempat yang kosong, dia manfaatkan tempat itu dan itu laki-laki depannya itu lebih aman daripada perempuan di depannya. Apa hukumnya membaca ayat kursi serta trikul setelah trikul itu maksudnya kul setelah beristighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam? Apakah dianjurkan atau tidak? Ini setelah selesai sholat fardu.
Dia baca ayat kursi serta kul tadi. Setelah baca astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam, dia baca itu langsung, boleh. Yang kita biasanya bahas zikir ba'da sholat, sebenarnya urutannya tidak mesti seperti yang ada di dalam buku-buku sholat seperti itu. Namun kalau mau buat urutan yang paling pasti ada urutannya. Baca istighfar dulu, terus Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Setelah itu nanti urutannya bebas. Apakah orang mati dibunuh dan mati bunuh diri tetap disolatkan? Orang mati dibunuh dan mati bunuh diri tetap disolatkan. Selama itu masih muslim tetap disolatkan. Keyakinan sebagian masyarakat, biasanya kalau terutama untuk yang gantung atau mati bunuh diri itu tidak mau menyolatkannya. Ini pendapat keliru. Selama itu muslim, maka kewajiban terhadap orang mati ada 4. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Adapun di sini kalau mungkin dia jadi seorang tokoh, lihat ini ada orang bunuh diri, dia nggak mau nyolatkan, terserah dia. Namun tetap harus ada yang menyolatkan orang ini. Tidak boleh sama sekali putuskan kita tidak usah nyolatkan dia, nggak boleh. Saat laundry, pakaian saya ditimbang dan timbangan menunjukkan angka 2 kg kurang. Lalu ibu laundry menggenapkan jadi 2 kilo. Pas agar uangnya juga pas. Apakah menambah itu termasuk riba dan saya juga terkena riba? Enggak, ini enggak masuk masalah riba di sini. Riba itu kalau kaitannya dengan nanti ada riba fadil, ada riba nasiah, ada utang piutang, ada dengan kaitannya dengan barang riba, ini enggak masuk. Pakaian nggak masuk barang ribawi. Nah itu gampangannya seperti itu. Adapun tadi yang tukang laundry lebihkan biar uangnya pas ya. Ya tergantung di sini. Yang tadi mau laundrykan tadi dia ridho atau tidak. Kalau dia sudahlah saya pasrah sajalah, sudah nggak apa-apa ditambah sedikit. Ya sudah nggak apa-apa. Mungkin suatu waktu nanti kalau ada timbangannya lebih yang pihak laundry kurangi gitu. Alhamdulillah dikurangi. Kemarin mungkin sudah nutupi yang ini. Nah, bisa seperti itu. Tergantung. Jadi dalam tijarah, dalam jual beli, dalam berbisnis, kalau untuk kasus semacam ini nanti tergantung ridho kita itu gimana. Kita rela saja sudah. Kalau kita protes, nah itu baru masalah. Bagaimana hukum seorang imam sholat berdoa untuk dirinya sendiri, memakai domir ana sebelum salam? Imam kan sendiri, jamaah kan nggak tahu doanya seperti apa kalau sebelum salam. Terserah dia yang pakai doa sendiri, pakai Allahumma inni a'udzubika tadi kan, Allahumma inni a'udzubika nggak masalah. Kecuali misalnya misalnya doanya diaminkan ketika kunut. Misalnya kunut witir nanti di Ramadan misalnya. Dia nggak boleh pakai dhamir ana. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila arzalil umuri. Ya Allah, jauhkanlah aku, lindungilah aku dari kejelekan di waktu tua. Berarti cuma dia aja, jamaah aminkan. Amin. Ya mohon maaf, orang Indonesia itu kadang kalau sudah lihat bahasa Arab itu imamnya itu berdoa atau ada yang berdoa itu punya amin-aminkan saja. Nggak tahu itu lagi ngomong apa, ini ngomong majnun, ngomong apa mungkin nggak paham. Punya amin-aminkan saja seperti itu. Itulah orang Indonesia kalau cuma ikut-ikut doa jadinya seperti itu. Anda melihat info bahwa apabila kelupaan sholat qiyamul lail atau sholat malam bisa diganti dengan sholat duha. Bagaimana dengan sebaliknya? Apakah ya betul, kalau sholat malam tidak dikerjakan bisa diganti dengan sholat duha. Nanti sholat malamnya digenapkan rakaatnya. Sekarang ditanya gimana sebaliknya? Lupa sholat duha diganti dengan sholat malam. Biasanya yang malam itu yang berat, siang itu lebih mudah. Jadi kalau malam yang berat maka diganti dengan sholat duha wajar. Kalau duha ditinggalkan sudah tinggalkan saja, nggak sampai lebih ditekankan. Tidak sampai seperti Nabi SAW katakan afdolus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Nabi tidak katakan untuk sholat duha seperti itu. Itu sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu adalah sholat malam. Nabi tidak katakan untuk sholat duha semacam itu. Jadi kalau sudah kelewat ya sudah. Tidak ada mesti qadha juga tidak. Beda dengan sholat malam yang lebih ditekankan untuk itu. Apabila sudah selesai sholat qiyamul lail di malam harinya, apakah boleh sholat duha atau bagaimana? Boleh malamnya tahajud, boleh siang harinya tambah duha lagi tidak masalah. Bahkan duha boleh dirutinkan menurut pendapat paling kuat. Saya dapat info dari mantan biarawati yang masuk Islam kalau ikon love itu merupakan gambaran
Beliau mengatakan bahwa love itu bentuk kasih sayang. Apalagi sudah lazim simbol love itu simbol kasih sayang di hari Valentine. Hari Valentine banyak orang melakukan hubungan seks. Apalagi kaum barat menyatakan kasih sayang melakukan seks. Apakah kita mempercayai dan meninggalkan simbol tersebut atau diabaikan? Karena ada teman yang mengatakan tidak mengapa menggunakan simbol tersebut. Menurut Syekh Sholeh Al-Munajjid katanya tidak masalah. Bagaimana menyikapi Ustaz terkait simbol tersebut? Asalnya boleh, tidak. Asalnya orang anggap ini punya kaitan dengan itu. Ya asalnya suatu simbol yang boleh mau dipakai silahkan, mau tidak dipakai juga tidak masalah. Sama seperti simbol-simbol yang lainnya yang kita dapati di HP, emoticon itu ya. Ada yang pakai tangan, ada yang pakai ini macam-macam. Asalnya boleh. Tidak usah dikait-kaitkan dengan yang lain dulu, karena ini cuma simbol biasa dan dia tidak maksudkan untuk itu. Apakah boleh mengqadha sholat tahajud di waktu duha? Boleh tadi ketika khatib membaca doa di akhir khutbah. Apakah jamaah harus mengaminkan doa dan mengangkat tangan? Baiknya tidak mengangkat tangan. Karena yang mengangkat tangan cuma imam saja ketika khutbah Jumat. Itu dia berisyarat dengan satu jari seperti ini. Seperti disebutkan dalam riwayat Bukhari. Saya membunuh binatang yang mengganggu seperti kalajengking, kecoa, dan sejenisnya. Itu dianjurkan. Saya pernah sholat lalu ada kecoa, kemudian saya ambil kursi plastik di dekat saya, lalu saya gebuk. Bisa kadang berapa jauh? Apakah itu termasuk berapa jauh? Tidak. Ini kalau tadi pakai kursi, dia lagi sholat lagi, nggak boleh. Itu gerakannya sudah banyak sekali itu, gerak, ambil gini terus, trek, sudah terlalu banyak. Orang nganggap itu sudah nggak sholat seperti itu. Apakah ada perbedaan zikir pada sholat wajib dengan sholat sunnah? Sholat sunnah lebih dibebaskan, tidak ada zikir tertentu, kecuali kalau ada tuntunan seperti sholat witir misalnya. Adapun kalau sholat wajib tadi seperti yang kita sebutkan dalam pelajaran Riyadhus Shalihin. Dalam berdoa dianjurkan untuk memuji Allah terlebih dahulu. Lalu adakah anjuran juga untuk membaca selawat sebelum berdoa? Ada anjuran untuk membaca selawat sebelum berdoa. Bahkan disebutkan dalam hadis, doa itu tidaklah terangkat ke langit sampai seorang itu berselawat pada Nabi SAW. Ya, dan ini menunjukkan keutamaan selawat pada Nabi akan membuat doa itu lebih cepat terangkat ke atas. Saya pernah mendengar ada seorang dai yang mengatakan, sunnah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir dibaca 10 kali ba'da salat subuh dan ba'da salat maghrib, sedangkan pada salat yang lainnya hanya dibaca 1 kali saja. Apakah hal tersebut itu berdalil? Ini mungkin maksudnya menggabungkan antara zikir ba'da salat dengan zikir pagi petang. Karena zikir pagi petang ada bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali. Ada juga yang bacanya 100 kali. Dia gabungkan. Maka dikatakan sini ba'da subuh atau ba'da maghrib. Itu maksudnya zikir pagi petang, dia gabungkan. Boleh seperti itu menurut sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Apakah beasiswa LPDP itu diperbolehkan? Apa ya LPDP ini dari mana? Bunga APBD. Sumbernya? Bunga APBD. Dana abadi umat. Dana abadi umat dari apa? APBD atau apa? Semuanya dari bunga? Bunga-bunga. Coba nanti dicek dulu, saya tidak bisa menjawab kepastiannya. Ada beberapa iwan ngaji alumni salah satu mahat di Pogung yang menerima beasiswa LPDP. Saya nggak tahu, nanti dicek dulu kepastiannya seperti apa. Kalau masih cuma menduga-duga saja, belum detailnya seperti apa, asalnya boleh. Namun kalau sudah pasti baru nanti ditinggalkan. Apakah dana hibah penelitian dari pemerintah itu diperbolehkan? Asalnya boleh. Mahasiswa membuat proposal penelitian lalu diajukan ke kementerian. Jika disetujui maka akan diberikan dana sesuai proposal untuk dilakukan penelitian. Selama penelitian dan di akhir penelitian mahasiswa diminta melaporkan perkembangan penelitian dan penggunaan dana tadi. Contohnya yakni program kreativitas mahasiswa atau PKM. Boleh seperti itu. Bagaimana sikap kita ketika sholat berjamaah di samping orang yang bau badan? Apakah sebaiknya pindah atau bertahan di sana? Kalau kita sholat ini sholat berjamaah mau pindah bagaimana? Nggak bisa pindah kalau sholat berjamaah. Kalau mungkin belum mulai sholat dia mau pindah ya silahkan. Mungkin nggak betah dengan orang yang ada di samping kanan kiri yang berbau seperti itu silahkan. Namun ini sekedar saran saja untuk terutama jamaah pria. Kalau bisa bau badan itu dihilangkan ketika pergi ke masjid. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW itu
melarang orang yang masih bau bawang itu untuk masuk dalam masjid. Ya, Nabi SAW katakan, wala taqrabanna masjidana. Janganlah dekati masjid kami. Apa hikmahnya sampai bau mulut seperti ini kok sampai dilarang masuk masjid? Karena ini mengganggu orang berjamaah. Ya, ini mengganggu orang berjamaah. Dan ketika membahas semacam ini, pernah Syaikh Fauzan, ya kami dengar langsung dia sampai antipati atau tidak senang dengan orang-orang yang jadi buruh bangunan masuk ke masjidnya kemudian dalam keadaan bau seperti itu. Dan biasanya waktu itu yang jadi buruh bangunan atau pekerja-pekerja kasar dari India, Pakistan, mohon maaf, India, Pakistan. Dan India, Pakistan itu sangat identik sekali dengan bau badan dikarenakan senang sekali makan bawang bombay kalau nggak salah. Senang ya orang India kayak gitu ya. Nah, sampai-sampai beliau larang keras seperti itu. Mendingan gak usah masuk masjid kami, seperti pakai dalil seperti itu juga. Ya, dikarenakan baunya tadi sangat mengganggu. Maka ini sekedar saran saja, kalau bisa itu memiliki minyak wangi. Ya, memiliki minyak wangi ini dianjurkan bagi laki-laki sehingga masuk ke masjid itu tidak mengganggu yang lainnya semacam tadi. Bagaimanakah hukumnya di masjid memasang jam waktu iqamah misal 10 menit setelah azan? Karena masjid di desa saya jamaahnya sedikit sehingga ada yang terlambat. Saran saya untuk masalah azan iqamah, ya mungkin azan silakan pakai jam tadi tidak masalah. Namun kalau iqamah ini sebenarnya tergantung dari imam. Imam mau putuskan 30 menit setelah azan subuh nanti baru di iqamah dikumandangkan, terserah imam. Imam putuskan lebih awal lagi, ada sesuatu 15 menit setelah azan subuh itu nanti langsung iqamah, itu terserah imam. Dan di sini bagusnya itu tergantung pada imam. Ya, imam putuskan seperti apa. Tidak bergantung pada jam. Karena kadang imam itu belum datang, jam sudah bunyi, terus iqamah. Akhirnya orang pada bingung, ini siapa yang maju jadi imam? Manakah yang lebih baik? Saya ingin lanjut S2 dan jadi ilmuwan atau pulang ke desa jadi guru hidup dengan orang tua dan merintis pengajian. Lihat mana yang paling manfaat dan lihat mana yang menyenangkan orang tua dan juga maslahat untuk antum. Antum tahu di sini yang maslahat itu apa? Prioritaskan mana yang jadi kesenangan orang tua atau keinginan orang tua seperti apa. Maka nanti itu yang lebih bagus dan lebih punya maslahat yang besar. Apakah puasa sah jika sahurnya pada waktu azan subuh berkumandang karena terlambat bangun? Tidak sah. Ketika azan subuh berkumandang dan azan subuhnya tepat waktu, maka waktu makan minum untuk sahur tidak diperbolehkan lagi. Kalau itu dilanjutkan ketika sudah kumandang azan, maka tidak sah itu puasanya. Kalau di sini dengan catatan azannya tepat waktu. Apakah menafkahi diri sendiri termasuk sedekah? Ya, termasuk. Saya jawab nanti nggak termasuk, nanti jomblo kasihan gitu. Termasuk. Apakah hukum KB itu haram atau halal? KB di sini dilihat tujuannya yang pertama. Kalau tujuannya untuk menstop tidak boleh lagi ada keturunan karena takut miskin, dosa. Namun kalau yang kedua tujuannya untuk mengatur saja, mengatur jarak atau ada kendala karena istri ketika itu kalau dibuat jaraknya terlalu dekat antara anak pertama kedua, ya itu nanti punya masalah bagi istri, maka dia memilih KB dengan pil, dengan suntik dan sebagainya, maka diperbolehkan kalau punya maslahat. Namun kalau tujuannya tadi untuk menghentikan keturunan, gak mau punya keturunan lagi, cukup satu anak saja, nah ini bermasalah. Di antara alasannya karena saya takut mendidik anak, saya takut miskin, ini berdosa malahan ketika dia membatasi keturunan semacam itu. Bagaimana hukum tentang air yang di dalam kamar mandi yang menggenang atau saluran airnya jelek sehingga menyisakan genangan? Apabila ada orang yang kencing, maka misal sisa kencingnya tadi masih di situ, walaupun sudah disiram karena mampet misalnya, apa genangan tersebut dihukumi najis? Bisa dilihat, udah di warna itu bisa terlihat. Kalau warnanya itu bukan kuning, bukan seperti warna kencing, ya berarti asalnya itu cuma sabun yang jatuh di situ, ya. Atau ada kencing namun kencing kalah dominan dengan air yang ada, maka tidak ada masalah seperti itu. Namun kalau amannya lubangnya itu dibuka, kemudian airnya itu dialirkan, baru kamar mandi itu dipakai untuk keperluan mau kencing atau mau keperluan untuk wudhu di situ, ya itu dibereskan terlebih dahulu. Yang terakhir, bagaimana hukumnya jika orang tua tidak merestui hijrah kita karena lebih mementingkan akhirat daripada dunia? Saran saya untuk seperti ini para mahasiswa yang hadir dan banyak yang muda-muda, cari ridho orang tua terlebih dahulu.
Sedangkan orang tua untuk hal ini, termasuk kalau mau ngaji juga demikian. Jangan sampai orang tua itu malah merasa ketika kita ngaji itu tidak tambah lebih baik. Sehingga bagi mahasiswa, saran saya belajar dunianya juga serius, kemudian ngajinya juga serius. Cara seriusnya itu bagaimana? Tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Yang mau jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana, sibuk dengan organisasi ini, organisasi. Kalau habiskan waktu, mendingan nggak usah. Kalau memang ingin serius belajar itu seperti itu. Konsen untuk kuliah, kemudian konsen juga untuk belajar agama. Yang tidak manfaat tadi itu ditinggalkan, maka orang tua akan lihat hasilnya. Oh, ini anak saya ini fokus belajar. Wah, hasilnya itu bagus. Oh, ternyata dia belajar agama itu tidak ada masalah. Maka orang tua tidak pandang kita masalah ketika kita itu belajar agama. Ya, jadi kuncinya itu manage waktu dengan baik dan tetap menyenangkan orang tua. Namun jangan sampai tinggalkan belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita ketemu lagi dan mudah-mudahan selalu berkah dengan ilmu dan diberi petunjuk terus untuk beramal soleh. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.